Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa huwal ladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha ayyuhal muslimun, fattaqullah la'allakum turhamun. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zikir subuh yang kami cintai karena Allah. Apa kabar antum semua hari ini? Ya, alhamdulillah beriman dan berbahagia, betul demikian? Alhamdulillah. Meski tertutup masker, nampak ekspresi pancaran kebahagiaan lewat sorot matanya. Kalau tidak ngatup ya. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di Masjid Uswatun Hasanah, di rumahnya, dalam rangka muqarrabah pada Allah melalui rangkaian bentuk ibadah mahdhah dan juga ghair mahdhah. Doa saya sama seperti Pak Rasid sampaikan tadi, semoga Allah yang maha pengasih dan penyayang menerima amal kita yang tidak seberapa ini, dijadikan wasilah pemberat mizan kebaikan kita di hari hisab kelak. Setelah itu para hamba Allah, mari kita kosongkan tangki ilmu kita untuk diisi kembali dengan nasihat dan hikmah dari kitabullah, as-sunnah, dan juga qaul para ulama, agar menjadi panduan dan pelita terhadap ibadah yang akan kita lakukan di sisa usia ini. Karena tanpa petunjuk Allah, Rasulnya, serta para ulama, niscaya ibadah yang kita kerjakan menemui kesesatan. Mudah-mudahan perjumpaan ini bernilai kebaikan dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mengkaji sirah nabawiyah pada kajian kitab Al-Yaum An-Nabi Syekh Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tuwairi. Alhamdulillah ada versi terjemahannya, para Allah juga bisa memilikinya. Saya ingat ini waktu saya beli ini harganya 40 ribuan. Kalau terjemahannya keseharian Nabi, keseharian Rasulullah SAW dalam 24 jam aktivitas sosok insan kamil. Sebelum ke sana, kita tapaki dari jam ke jam, menit ke menitnya dalam kehidupan Nabi yang penuh dengan keberkahan itu, sehingga usia singkatnya begitu padat karya, begitu luar biasa. Seluruh waktunya berkah karena memang diatur oleh wahyu. Nah, kita umatnya pasti bisa mengikutinya, karena jaminannya adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang namanya uswatun hasanah meski bisa ditiru. Ya. Jangan lagi berkata ada itu mah Rasulullah. Justru karena itu Rasulullah, pasti bisa kita tiru. Rasulullah bisa kita ikuti di setiap sisinya, baik oleh orang terlemah maupun orang terkuat sekalipun.
baik orang terfakir maupun oleh orang terkaya sekalipun. Seluruh sisi kehidupannya bisa kita tiru sesuai kadar masing-masing. Sebelum ke sana, mumpung di momen yang sangat pas menurut saya untuk disampaikan, mudah-mudahan waktunya bisa terbagi dua untuk perkara ini dan juga untuk Sirah Nabawiyah. Kalaupun tidak sampai, apa yang saya akan ungkapkan di bagian pertama ini juga bagian daripada Sirah Nabawiyah. Apa itu? Tentu terkait dengan persiapan Ramadan. Anggaplah ini tarhib Ramadan. Ya. Para hamba Allah, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kemenangan kaum muslimin seluruh penjuru bumi ini dan kebahagiaan mereka yang terlihat pada air mukanya dan sorot matanya pada tanggal 1 Syawal. Pada setiap tanggal 1 Syawal, bagi yang akan kita jumpai nanti insya Allah maupun yang telah kita lewati sebelum-sebelumnya, kebahagiaan kaum muslimin dan kemenangannya tersebab kembali pada fitrah. Itu dipengaruhi, disebabkan oleh 3 bulan sebelumnya, yakni tadi saya bilang tanggal berapa tadi? 1 Syawal. Kalau ditentukan 3 bulan sebelumnya berarti Ramadan. Ya, tidak apa-apa ngitungnya maju. Kalau saya hitungnya Syawal tadi harusnya kan Ramadan, Sya'ban, Rajab. Ya tapi tidak apa-apa. Tidak perlu dipersulit ngaji ya. Betul, 3 bulan sebelumnya. Sampai para ulama menyebut 3 rangkaian bulan ini sebagai bulan tarbiyah saya. Dan alhamdulillah Rajab telah kita lewati atas izin Allah. Sekarang kita berada di bulan tanggal berapa? Jangan lihat ke atas, Pak. Saya tahu kalau di situ ada bocoran. Tanggal berapa sekarang? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Memang muslimin terbagi 2 dalam hal ini. Namun yang saya pegang berdasarkan hasil ru'yat Majelis Qodho di salah satu organisasi, Senin ditetapkan tanggal 1-nya, tanggal 15 Maret tanggal 1 Sya'ban. Berarti sekarang tanggal 7. Tanggal 7. Ya, kalaupun ada yang mengatakan 8 ya sesuai dengan amanah yang umum kita ketahui, tidak masalah, tidak apa-apa. Namun nanti menentukan 1 Ramadan ya kita mengacu pada isbat para ulama dan juga keputusan para pemangku kebijakan dan ulul amri. Para hamba Allah wa akhwat, hadani Allah wa iyyakum. Sebelum saya bahas tentang Sya'ban, saya ingin ke Rajab terlebih dahulu, meskipun sebelumnya pernah saya singgung. Ada hal yang perlu saya tekankan terkait dengan keimanan. Sebagaimana kita pahami, di bulan Rajab ada banyak peristiwa yang sangat besar dan fenomenal untuk kaum muslimin ketahui. Satu di antaranya yang paling masyhur adalah Isra wal Mi'raj. Ya, yang paling masyhur. Karena memang terus setiap tahun diperingati. Yang tidak terlepas dari itu juga adalah pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa oleh Shalahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Baik, tentang Isra dan Mi'raj. Apa yang perlu saya tekankan tentang ini? Para ulama ada yang menyebut peringatan Isra dan Mi'raj ini sebagai hari sholat sedunia. Ya. Boleh nggak sih memperingati Isra dan Mi'raj? Boleh. Ya. Kalau ingin tahu lebih detail jangan minta sekarang karena bukan untuk itu kajian pagi ini. Boleh menamai hari di luar 2 hari raya besar kita. Ya, hari ibu, hari bapak, hari apa lagi? Hari Deng. Boleh. Para ulama sudah merumuskan itu dengan ilmu mereka. Ya. Selama memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Hari kemaksiatan mah nggak usah diperingati. Isra dan Mi'raj. Para hamba Allah perhatikan ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memenangkan perdebatan tentang konsep ketuhanan
ketika beliau debat dengan Namrud, penguasa zalim saat itu. Maka orang yang berkuasa zalim ini, penguasa zalim ini, ketika ia kalah dalam argumentasi yang sangat sederhana dari logika, Ibrahim nggak pakai dalil. Allah berfirman nggak? Karena orang-orang degil macam itu nggak perlu pakai dalil, cukup pakai logika sederhana. Karena dalil itu posisinya di atas wahyu. Posisi itu dalil di atas logika maksud saya. Jadi untuk menumbangkan penguasa zalim dan jahil itu tidak perlu pakai ayat, cukup pakai logika lagi yang kedudukannya lebih bawah daripada wahyu, daripada dalil. Silakan baca di sirah-sirah tentang itu yang berkaitan dengan tafsir yang mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam dan juga Namrud. Maka yang dilakukan oleh Namrud untuk menutupi kekalahannya dan agar tidak hilang kekuasaannya, maka Ibrahim alaihissalam dibakar. Namun Allah menunjukkan dan menampakkan kekuasaannya, dan itu menjadi salah satu mukjizat yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu bagus, apinya menjadi dingin. Karena suka salah paham ketika kita mengisahkan itu pada anak, suka salah redaksi ya. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah kebal dibakar. Coba redaksi Pak. Seperti hanya Yunus, mukjizatnya dimakan ikan. Loh, itu logika dari mana? Tolong di kitab apa saya ingin baca. Dimakan ikan itu bukan apa? Bukan mukjizat. Karena semua orang bisa dimakan ikan, asal ikannya gede, semua orang bisa dimakan ikan. Bahkan di YouTube juga ada tuh yang sama sampannya ditelan paus, Pak. Yang namanya mukjizat itu tidak bisa diulangi. Bahkan oleh nabi yang sama, hanya sekali. Apalagi oleh manusia biasa. Justru ditelan ikan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ibrahim. Bukan kebal dibakar, tapi apinya yang dijadikan apa? Dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim kaos kurang gitu. Karena apinya yang dibuat dingin, namun bagi kayu bakar tetap membakar gitu. Makanya ada hadis kan yang mengisahkan bahwa neraka dipanaskan 1000 tahun ya, menjadi memerah. Neraka dipanaskan didinginkan menjadi, dipanaskan lagi menjadi putih, dipanaskan lagi menjadi hitam, lalu didinginkan, bahkan dinginnya luar biasa. Neraka juga bisa sangat dingin dan luar biasa dingin, ada hadisnya. Baik, ketika mukjizat itu ditampakkan pada orang-orang yang menyaksikan pembakaran, maka tidak sedikit dari kaum Babilonia yang beriman pada Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Karena mukjizatnya terlihat. Nama yang sebelumnya meragukan, wah bener Ibrahim ya, tuh rak tinggal di duruk. Nah bahasanya kesalah dia, ya itu masih hidup setelah dibakar dan tidak berkurang satu apapun. Makanya banyak yang beriman dari kalangan kaumnya itu. Begitupun Musa alaihissalam, ketika diajak duel oleh Fir'aun, duel kanuragan, Fir'aun mendatangkan para penyihir dari berbagai penjuru Mesir. Lalu di waktu duha itu ditarungkan. Pertarungan hak dan batil ini tentu dimenangkan oleh Musa alaihissalam atas izin Allah. Kita tahu bersama kisah itu. Ketika buhul-buhul penyihir itu ditelan habis oleh ular yang Allah jadikan dari tongkat Nabi Musa. Saya katakan oleh ular, dan memang betulan jadi ular. Bukan tongkat yang disihir mata menjadi seolah-olah menjadi ular, tapi tongkat berubah betul menjadi ular, dan itu kehendak Allah. Tidak harus dari telur ya, opipar gitu. Tidak harus jadi telur atau diperanakan, langsung jadi seketika Allah Maha berkehendak. Ketika mujizat itu nampak di mata para penyihir, wah ini mah beneran, karena penyihir tahu kalau Musa berbohong pasti hanya terlihat tongkat saja. Sebagaimana tali yang mereka lemparkan, yang terlihat juga cuma tali doang, tapi bagi mata yang disihir seperti ular. Ini mah bener orang gitu. Mereka tahu persis. Lalu bahkan si ular tadi memakan tali-tali itu.
yang diserupakan seperti ular. Maka diabadikan dalam Quran, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Mereka berkata kami beriman pada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Sampai Fir'aun marah kan? Qala amantum qabla an adana lakum. Kalian beriman sebelum kami izinkan, gitu. Dan sampai akhirnya mereka diancam akan disalib. Namun karena mereka sudah kadung beriman, ya, ya mereka pasrah, terserah mau disalib pun gitu. Silahkan, saya sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi mukjizat itu ditampakkan dan banyak orang yang beriman termasuk para penyihir Fir'aun. Lalu Isa alaihi salam contoh lainnya, ketika bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menghidupkan yang mati atas izin Allah, banyak dari kalangan Bani Israel pun yang mengimaninya. Namun khusus untuk Isra dan Mi'raj, mukjizat terbesar, satu di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita yang tidak sejaman dengan beliau alaihi salatu wassalam, yang sejaman dengan beliau pun bahkan tidak melihatnya. Tidak seorang pun yang menyaksikan itu. Tidak dari kalangan keluarganya, tidak seorang pun dari kalangan sahabat. Tak seorang pun. Masya Allah. Jika kaum Babilonia mereka beriman tersebab melihat mukjizat Ibrahim. Jika para penyihir Fir'aun beriman tersebab melihat mukjizat Musa alaihissalam. Begitupun yang Bani Israel. Masya Allah. Kita yang tidak melihat mukjizat Isra dan Mi'raj Nabi SAW, dengan serta merta mengimani tanpa syarat. Allahu Akbar. Bukankah kita mengimani Isra dan Mi'raj? Alhamdulillah. Ketika Rasulullah datang di subuh hari semacam ini, lalu setelah selesai melaksanakan sholat subuh, agak siangan dikit beliau ingin mengabarkan berita besar itu kepada kaum musyrikin Quraisy. Ditahan oleh Ummu Hani. Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau beritakan berita besar ini. Jangan, gak usah. Mereka akan mendustakanmu. Terus saya khawatir dengan keselamatanmu ya Rasulullah. Yang kata Rasul, gak apa-apa. Memang tugas saya memang ini menyampaikan. Terserah responnya mau apapun, yang gak ada urusan. Maka disampaikanlah berita itu. Qadarullah, orang pertama kali yang dengar itu ya Abu Jahal. Ini si Abu Jahal nih, si Abul Hakam ini. Ya langsunglah mengejeknya, ya kan? Langsung mencelanya, bahkan menuduh Muhammad itu telah gila. Bukan hanya Abu Jahal. Oke, kalau Abu Jahal mungkin gak aneh buat kita. Orang sedegil itu memang seperti itu keadaannya. Hatta sampai bahkan orang yang sudah beriman pun, yang imannya memang masih tipis, mendengar Rasulullah menyampaikan Isra dan Mi'rajnya, ia kemudian berbalik menjadi murtad. Karena memang tidak disaksikan. Namun itu tidak terjadi kepada orang jamaah uswatun hasanah. Ketika disampaikan Isra dan Mi'raj, serta merta mengimani tanpa tapi dan kecuali. Alaysa kadzalik? Alhamdulillah. Memang begitulah seharusnya kita memposisikan terhadap kabar-kabar gaib yang disampaikan Allah dan Rasulnya, baik lewat kitabullah maupun lewat as-sunnah, al-hadith. Maka yang perlu dikedepankan adalah iman, bukan logika. Yang perlu dikedepankan adalah iman, bukan logika. Karena logika kita terbatas, hadirin. Sebagaimana penglihatan kita juga terbatas. Coba cari tempat terluas dan datar, atau naiklah ke puncak gunung yang paling tinggi yang Anda mau. Lalu lihatlah mata, atau tatap langit. Mentok penglihatan kita pada batas tertentu. Begitupun akal kita. Itu kata Imam Syafi'i. Akal kita melihat sangat terbatas sebagaimana penglihatan kita. Maka perlu iman yang diperbaharui, yang diperkokoh untuk menerima berbagai kabar gaib yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quranul Karim 114 surat, 30 juz, 6236 ayat, tersebar berita-berita gaib yang kebenarannya masih belum terbukti. Bukankah masih banyak? Barzah, ba'ats, mahsyar, mizan, sirat, neraka, surga. Seluruhnya masih gaib. Maka perlu
keimanan untuk menerimanya. Sebagaimana hanya berita gaib tentang Isra dan Mi'raj yang bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 malam, kurang bahkan dari itu, kita mengimaninya. Ternyata seiring waktu, di zaman kita hidup hari ini, di mana teknologi mulai terus berkembang menurut kita. Tapi kalau menurut justru sebagian ahli ilmu, kita bukan mengalami kemajuan, tapi justru devolusi katanya. Justru kita sedang mundur. Kalau diukur dari orang-orang terdahulu, bayangkan mereka bisa punya teknologi sedahsyat itu dulu. Oke, saya tidak ingin kerana itu karena sedikit berbau konspirasi itu, teori konspirasi. Saya lanjutkan lagi tentang masalah keimanan ini. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah keimanan. Ya, karena masih banyak berita gaib yang belum terbukti. Maka perbaiki itu hadirin. Masyarul muslimin, azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, setelah saya tekankan terkait hal tadi, maka mari berlanjut pada bulan Sya'bannya. Itu kan bulan Rajab tadi yang saya perlu tekankan. Sya'ban. Artinya apa sih Sya'ban, Pak? Mendaki. Jadi kamu siapa itu? Mendaki ya? Mendaki. Selain mendaki ada lagi nggak? Lompatan kebaikan. Ya, dan lain-lain. Baik, terima kasih sudah berkenan menjawab. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh pulang lebih dulu Bu ya. Tetap pulangnya nanti barengan setelah kudapan. Sya'ban ada yang mengartikan dinamai nama Sya'ban itu tersebab kebiasaan. Dan memang nama itu ada yang diambil dari kondisi cuaca. Ada yang dinamai tersebab kebiasaan kaum Arab saat itu di masa sebelum kedatangan Nabi SAW, jauh sebelum itu. Karena setelah Rajab ini ada kebiasaan yaitu mencari sumber air. Mencari sumber air. Nah, mencari sumber air itu dalam istilah bahasa Arab namanya Sya'ban. Ya itu mah hanya menurut para ulama saja ya, dalam beberapa literatur yang kami temukan. Baik, tidak begitu penting sebetulnya mengetahui arti dan lain-lain untuk perkara ini. Yang perlu kita ketahui adalah keutamaan dan amaliyah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Itu saya kira ya. Para hamba Allah, hadanillahu. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ini kitab yang akan saya banyak kutip. Pokoknya sepanjang pembicaraan saya tentang Sya'ban dan Ramadan, kitab inilah saya ada rujukan, salah satu rujukan utama saya. Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Jadi madhab beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengutip satu kalimat dari Abu Bakar Al-Balkhi, pernah saya sampaikan juga di forum ini, bahwa bulan Rajab, Syahrul Rajab adalah syahrun lizar'i, bulan untuk menanam. Telah kita lewati itu. Apa yang ditanam? Benih-benih kebaikan. Benih kebaikannya apa? Menghindarkan diri dari maksiat dan dosa. Di Rajab adalah semangat berlatih mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan cara mempersiapkan ruhiyah, karena menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Itu semangat Rajab. Lalu Sya'ban kata Abu Bakar Al-Balkhi adalah syahrun as-saqi lizar'i, ya, menyirami tanaman. Jadi benihnya telah kita tanam, maka bulan Sya'ban disiram. Bagaimana maksud menyiram di sini? Itu yang perlu kita dalami. Ya. Di antaranya maksud menyiram di sini adalah mempersiapkan diri secara fisik. Kalau Rajab mempersiapkan diri dari sisi ruhiyah, keimanan, maka Sya'ban mempersiapkan diri secara fisik. Para hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Saya ingin mulai dari kalimat Ibnu Rajab itu sendiri. Beliau berkata, Amr bin Qais maksud saya, dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba, beruntunglah bagi setiap orang yang
mempersiapkan dirinya atau memperbaiki dirinya sebelum kedatangan Ramadan. Liman aslaha nafsah qabla Ramadan. Beruntunglah bagi setiap orang yang memperbaiki dirinya sebelum datang Ramadan. Berarti di bulan Rajab dan Sya'ban caranya. Tadi di bulan Rajab ngapain? Mempersiapkan ruhiyah. Di bulan Sya'ban mempersiapkan fisik. Ini yang perlu kita cermati. Nah, bagaimana persiapan fisiknya itu yang saya maksudkan. Bagaimana persiapan ini fisik berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar nanti di Ramadan seperti dikatakan Abu Bakar Al-Balqi, wa Ramadanu syahrun hasadi az-zar'i. Karena Ramadan itu nanti adalah memanen ya tanaman. Berarti Ramadan memanen pahala. Karena kita sudah terbiasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Ayo hadirin, ini mumpung masih di bulan ini kita, masih di awal bulan Sya'ban. Berikutnya, bagaimana petunjuknya? Begini, saya kutipkan kalimat Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya. Saya sudah screenshotkan ya untuk kita semua. Silakan bisa diunduh kitabnya ya, tapi dalam bahasa Arab memang nih. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Lamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan. Ketahuilah bahwa Sya'ban itu laksana pembukaan, muqaddimah untuk Ramadan. Ngerti muqaddimah ya? Apa arti muqaddimah? Pendahuluan. Buku-buku kan ada muqaddimahnya, ya kan? Bahkan para ulama, saya sering sampaikan ke para guru itu. Ada kalimat ulama Mesir, ulama muda umurnya 27 tahun, doktor, Syekh siapa saya lupa ya. Tapi sudah doktor 27 tahun. Muqaddimah buku itu, Muqaddimatul Kutub, Muhul Ulama. Muqaddimahnya buku itu adalah inti daripada ilmu pikiran ulama. Maka ketika idza ishtaraital kutub, kata beliau, ketika kamu beli buku yang baru itu, maka jangan langsung letakkan di rak-rak buku atau di perpustakaan. Jangan langsung letakkan. Sebelum engkau membaca muqaddimah dan daftar isinya. Minimal begitu. Dan kalau kita lakukan, itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman seseorang dalam terhadap buku nih. Yaitu minimal membaca apa ya? Muqaddimah dan daftar isi. Karena di muqaddimah itu ada inti pikiran daripada si penulis. Minimalnya gitu sebelum diletakkan. Kalau sudah baca muqaddimah bolehlah diletakkan di rak buku, nanti pas butuh cari lagi saja gitu. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan, "Man ta'allamal ilma min butunil kutub, daya'al ahkam," kata beliau. Siapa yang mempelajari ilmu dari tengah-tengah buku, maksudnya di pilihan unggul. Nurusep nawe, anu gambar unggul gini. Tidak detil, bahkan koma pun rinci dibaca, tidak dilewati. Maka daya'al ahkam. Itu hikmahnya akan Allah hilangkan, Allah akan cabut. Jadi mungkin pernah baca mah pernah gitu, tapi pas diremas saja jadi ilmunya susah. Gitu. Bahkan kita tidak tahu tuh skripsi kita, disertasi kita, tesis kita itu murni hasil pikiran atau banyak plagiatnya gitu, nggak tahu nih. Oh, saya tidak, jangan curhat Pak. Jangan bercanda saya Pak ya. Kan memang bisa diukur hari ini. Kalau ulama dulu tuh nulis buku tuh dari mulai awal sampai ujung tuh daging semua. Nah ini ilmu muqaddimah. Dan Sya'ban terhadap Ramadan tuh lama kana Sya'banu kan muqaddimati di Ramadan. Ternyata Sya'ban bagi Ramadan laksana pendahuluan. Maka kata Imam Ibnu Rajab, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan. Disyariatkan di dalam Sya'ban itu apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Ini ulama yang mengatakan. Syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan. Disyariatkan pada bulan Rajab itu apa-apa yang disyariatkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan disyariatkan apa? Saum, apa lagi?
Gitu. Iya bagus. Taraweh nondi. Tadarus nondi. Kan sakitu. Baik, nanti kita akan baca fatwa Syekh Ali Jum'ah. Saya selesaikan dulu kalimat Imam Ibnu Rajab Al-Hanbalinya. Syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan. Minas siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'ani. Seperti saumnya, qiyamnya, betul tadi? Tilawah Qur'annya sahih. Dan lain-lain. Bahkan nanti saya tambahkan dari Syekh Ali Jum'ah. Ya. Liyahsulu at-ta'ahubu litalaqqi Ramadan, ya. Tahassul itu hasala yahsul itu mendapat, ya. Sementara ta'ahub itu persiapan. Supaya kita punya persiapan yang cukup gitulah kalau bahasa bebas saya. Untuk menjumpai bulan Ramadan. Anda punya kendaraan bukan? Entah motor, entah mobil. Kalau tidak dipanaskan dulu, terutama bagi mesin-mesin di bawah tahun 2000-an ke bawah, kalau tidak dihangatkan heula, langsung digeber 100 km per jam, kira-kira kumaha kondisi kendaraan talamun gitu? Oh, bisa overheat, bisa gagal fungsi, komun metik dan lain-lain. Tapi kalau memang mesin untuk tahun 2000 ke sini mah sudah ada teknologi lain ya yang tidak perlu pemanasan segala karena sudah langsung canggih cencik kurang gitu. Tapi bagusnya tetap kalau bisa dihandatkeun heula. Da gorengan ge geus tiis mah teu geunah lin. Geus tiisannya itu nasi kuning naon. Tiga mana tadi itu ya karena nasi kuning sih kangen tuh. Ampun poe kieu. Nasi kuning. Bukan. Apa tadi? Allah. Pemanasan. Ya tiba-tiba kita harus bangun sebelum subuh keur sahur. Tiba-tiba harus tarawih 11 atau 23 rakaat. Tiba-tiba kudu tunggul we hareupeun mushaf. Cik kumaha teh kira-kira. Lamun teu persiapan teu pemanasan di bulan Rajab jeung Sya'ban. Aduh ya, kita barudak tinggal ieu barudak. Hari pertama itu ya digugahkeun sahur teh atuh aduh rada sulet eta teh. Sulet bahasa Indonesia naon nya sulet teh atuh. Gitu lah apa namanya? Rada hal rese dan lain-lain. Maka perlu persiapan. Dan ternyata persiapannya di bulan apa mukadimahnya? Sya'ban. Dengan Rajab pastinya. Baik para hamba Allah dan yang layakum. Kemudian di sini dilanjutkan lagi wa tartadha an-nufusu bidzalika ala ta'ati ar-rahmani. Tartadha itu riyadhah, latihan. Bagi apa an-nufus jiwa bidzalika ala ta'atir rahman. Kita melatih jiwa dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Rahman. Ramadan setiap waktunya jangan sampai terlalaikan dan tersia-siakan hadirin. Lebar. Mudah-mudahan akhir Ramadan ada kajian. Gak ada kuliah subuh ya. Nanti dibuka ke kuliah terawih malam. Apakah ada perjumpaan dengan saya? Iya, sesuai dengan pekannya berapa. Baik, kalau gitu nggak saya bawakan pagi ini tentang malam. Oke. Ada satu hadis singkat saja. Nggak perlu lama seperti ngaji pagi ini. Betapa kita harus bersyukurnya nanti kalau disampaikan usia pada Ramadan. Ini kaitannya dengan pahala syahid. Ini tidak ringan hadirin. Kita akan ke sana suatu hari insyaallah. Semoga Allah sampaikan umur kita. Wa tartadun nufusu bidzalika ala ta'ati rahman. Jadi di satu sisi kita punya bekal yang cukup untuk persiapan mengisi Ramadan dan juga di satu sisi latihan riyadhah jiwa dalam melatih ketaatan pada Allah yang Maha Rahman. Jangan sampai ada waktu-waktu di Ramadan yang tersia-siakan. Di ujung Ramadan ini bahaya gitu ya. Saya akan sampaikan hadisnya nanti di ujung pembicaraan ini. Kembali ke kisah-kisah yang saya tulis. Saya tambahkan dari Syekh Ali Jum'ah tentang Sya'ban ini. Apa kata beliau? Di antaranya ini ada a'malu syuhur Sya'ban, amal-amal yang bisa dilakukan oleh kita pada bulan Sya'ban, dan ini merupakan mukadimah. Pertama asyam, kedua adzikru, zikir, kalimat-kalimat thayyibah dan lain-lain.
3 ad-du'a, karena doa itu adalah amalan saum. Nanti bisa kita urai lebih jauh. Al-qiyam, ini salat ya di malam hari. Lalu yang kelima qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tambahan dari saya adalah sedekah dan zakat. Mengapa? Karena ada sebuah riwayat nih dari Imam Anas bin Malik. Ini tambahan dari saya untuk menggenapkan dari yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah mufti Mesir dan masih hidup sampai hari ini, dan salah satu rujukan guru saya beliau. Dari Anas bin Malik bahwasanya umat Islam di masa beliau, jika memasuki bulan Sya'ban di masa Anas bin Malik, ya, maka mereka sibuk dengan mushaf dan membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka untuk menilai orang-orang yang lemah dan miskin dalam menghadapi puasa Ramadan. Jadi bulan ini juga mengeluarkan zakat dan sedekah sebagaimana di Ramadan. Ada yang memang sengaja ngitung haul itu di Ramadan supaya berkahnya lebih banyak. Namun juga boleh di bulan Sya'ban, tersebab tadi para fatwa para ulama sudah kita dengar, dan juga tentang muqaddimah untuk Ramadan. Baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelah mereka sepakat bahwa Sya'ban juga ada syariat sebagaimana syariat pada bulan Ramadan. Lalu tadi Amr bin Qais ketika beliau mengatakan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan, itu beliau yang mengatakan itu tuh, beruntunglah siapapun yang memperbaiki diri sebelum datangnya Ramadan. Orang yang mengatakan ini ketika bulan Sya'ban beliau menutup tokonya. Nutup toko sabulan campleng, ditambah dengan Ramadan jadi seberapa bulan? 2 bulan. Ya taku mau operasional sapopoena geus katutup ku 10 bulan geus disiapkeun. Gitu. Beda jeung urang Ramadan ge masih sibuk. Sanes abdi nu nyaur. Kade curhat wae mah. Bahkan Ramadan itu saya tidak tahu nih. Coba contoh-contoh begini. Saya sebut Ramadan mau datang. Apa sih yang terbayang? Mudik, naon deui? Beban, kudu puasa keur mamayu teh udang gering euy, gitu. Naon deui? Isi keler, bubuk ranginang, kongguan, tiket balik tadi, segala rupa. Itu konsep itu yang mau saya luruskan. Ketika disebut Ramadan yang terbayang tuh semua setumpuk beban. Komo lamun teu boga keur isi keler jeung angpau, lain angpau teh. Di ujung Ramadan teh ngaranna teh namina non teh THR. Muni asa pangsangsarana sadunya berarti menang THR. Dia menang baju anyar. Loh, itu kemana ruhiyah Ramadan teh? Halo hadirin, ayo kita benahi mentalitas kita nih. Ayo gali ilmunya sehingga terudak. Tidak seperti kebanyakan orang masuk Ramadan teh harus sangsara hirup teh. Ayo berkaca pada para salafus saleh kumaha mereka. Kita akan gali itu seiring waktu insyaallah. Jadi Amr bin Qais ketika masuk Sya'ban, nih, saya ulangi ya, di bulan Rajab para salafus saleh memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran meski Ramadan belum tiba. Begitupun ketika Sya'ban, sebagaimana dilakukan oleh Amr bin Qais Al-Mula'i, jika telah memasuki bulan Sya'ban maka ia menutup kedainya dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Cung siap nutup tokona, saya dah boga tokona. Ulah gitu. Beneran boga toko cung saya siap nutup toko. Atuh ulah ayeuna da kareng kadanguna ge ayeuna. Kita ngarep insyaallah disiapkeun. Ini ilmu harus diamalkan. Para salafus saleh ini. Maksud para ahli ilmu. Orang yang dekat dengan Allah. Jadi mari kita siapkan. Pan hitung-hitungan Anda cerdas lah. Kumaha carana di Ramadan teh teu riweuh, fokus muqarabah pada Allah. Ulah nepi ka pabeulit we jeung urusan eta tadi teh. Si keler, keur bekel balik, nu aranyar dan lain-lain. Lain ulah dipikiran. Justru pikiran ketika masuk bulan Syawal teh direncanakeun. Pokoknya di bulan Jumadil atau bulan Rajab lah terakhir gitu. Tidak ada aktivitas yang bisa mengganggu saya dari perekonomian, khusus rek berlatih muqaddimah, komo di Ramadan mah moal kaganggu gitu. Apalagi di 10 hari terakhir. Wayahna khusus
10 hari dalam setahun ke Allah. Sisanya kan ke makhluk urang teh. Si 10 poe ke Allah. Ulah diganggu kuno lain. Bahkan tidak boleh itikaf mau pagawean ke masjid. Itu sudah saya bahas beberapa kali, saya seminarkan, saya daurahkan di beberapa masjid tentang masalah itikaf. Karena loba nu pindah hees punten. Loba nu mindahkeun sare ka masjid judulna itikaf. Wah, gede dahar di masjid teh. Lila sare dan lain-lain. Komo mindahkeun kerjaan. Jadi di masjid teh mindahkeun gawe we. Nah, ini keliru itikafnya nih. Jauh dari tuntunan. Nah, gitu akan gali. Jika Anda memerlukannya bisa kita daurahkan, jika waktunya memang memungkinkan untuk kita ketemu gitu, bisa kita pelajari lebih jauh insyaallah. Baik, para hamba Allah dan yang muliakum, itu sekilas tentang Sya'ban, sekilas nih, panjang dia sekilas. Tambahannya terakhir, petunjuk Rasulullah SAW, ini banyak sekali hadis-hadis yang sangat bisa kita pertanggungjawabkan, baik derajatnya apalagi isinya. Dari Ummul Mukminin, para Ummul Mukminin bukan hanya satu, ada yang dari Ummu Salamah dan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam itu lebih banyak saum di bulan Sya'ban, lebih banyak. Oke, saya bacakan hadisnya. Ini sudah sangat mafhum bersama insyaallah, sangat masyhur hadisnya. Dzalika syahrun, ketika Nabi SAW dijumpai banyak saum oleh sahabat Anas bin Malik jika saya tidak salah ya. Ya Rasulullah, saya menjumpai Anda banyak saum dan tidak dilakukan di bulan-bulan lain selain Sya'ban ini gitu. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, dzalika syahrun yughfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan. Maksud dilalaikan kira-kira apa? Tidak dijadikan momen untuk persiapan. Tidak dijadikan waktu yang berharga untuk menyiapkan bekal. Jadi disiasiakan we. Justru sebaliknya berpikir nanti mumpung bulan Sya'ban, ayo urang waregen tuang, urang puas-puaskeun buat terang dan lain-lain. Yuk mumpung Sya'ban urang mungahan teh kunaon? Ngaliwat. Menang teu? Menang. Ngan lain eta hungkul judulna teh. Unggal poe mungahan we ti mimiti awal Sya'ban nepi ka ujungna. Mungahan we eta mah. Ngan mungahan teh judulna teh ngaliwat hungkul. Justru yang ada memperbanyak apa? Saum. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanes lain. Nabi dzalika syahrun yughfalun nasu anhu, kata Nabi. Itu bulan saya dilalaikan. Lalu apa lagi kata Nabi? Wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah momen diangkatnya amal-amal ke sisi Allah Rabb semesta alam. Jadi diangkatnya amal itu ada yang sifatnya harian. Diangkatnya amal kita oleh malaikat bergantian sih. Itu di pagi hari dan di malam hari. Itu malaikat bergantian dah. Terus ada yang sifatnya pekanan, yaitu hari Kamis dan Senin. Gentosan tuh malaikat di hari Senin dan Kamis. Dan ada yang sifatnya tahunan, diangkatnya amal ini, yaitu pada bulan Sya'ban. Tepatnya nisfu Sya'ban. Jadi jangan aneh mau dengar nisfu Sya'ban. Banyak argumentasi dalil yang menguatkan itu. Tentu ada sisi-sisi lain memang yang perlu dikritisi dari beberapa hal. Ya bisa kita diskusikan. Kalau orang awam cukup taklid pada ulama. Saya katakan taklid hadirin. Ya. Orang awam macam kita ini bukan tugasnya bacain dalil. Cukup taklid pada ahli ilmu. Menurut si fulan udah gitu. Bukan menurut saya. Memang siapa kita? Iqra aja belum tamat kan. Umpamanya. Karena betul hari ini rusak agama kita tersebab orang awam macam kita itu sudah berani main fatwa. Ini bahaya sekali. Tugas baca dalil tugas ulama hadirin. Kita mah cukup meniru mereka saja. Kata si fulan. Bukan menisbatkan pada diri. Jagoan sekali. Apalagi merendahkan ulama madhab kan. Ya Allah ya Rabbi gitu. Quran aja nggak selesai 30 masih talang tolong umpama.
hadis gak ngerti, usul fikih teu nyaho, tapi sudah berani main fatwa. Apalagi menjudge saudaranya itu sesat dan lain-lain. Naudzubillah. Hati-hati dengan perkara itu hadirin. Jadi jangan mengambil ranah siapa? Ahli ilmu. Kita orang awam cukup mengikut saja. Baik, itu adalah bulan diangkatnya amal pada Rabb semesta alam, kata Nabi SAW. Fa uhibbu ayyirfa'a amali wa ana shaim. Dan saya ingin sekali ketika amal saya diangkat ke sisi Allah itu dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Sekali Muhammad SAW yang dijaminkan surga, yang dimaksum, ingin dicatat sebagai orang yang saum. Ari urang saha atuh. Mun itu boga kahayang. Cik mumpung di pasian umur. Niatkeun. Insya Allah bakal diisi dengan saum di bulan Sya'ban ini. Kan ayeuna poe ayeuna mah geus dihidangkeun. Ya. Lamun keur saum sunnah disuguhan. Ulah kieu. Aduh punten ceuk teh mang tahu teu uningan teh dinten naon? Mun kitu geus batalkeun we teh. Nuju saum teh geus bae geus disuguhkeun salasna muhun, tapi teu naon lah dituang gitu. Nabi pun sama ketika sahur disuguhi oleh istrinya tuh, ya Rasulullah tadi ada hadiah al-haid. Nah, itu makanan kurma dicampur gandum lah. Ini ada hadiah tadi saya simpen sengaja untuk Anda ya Rasulullah, kata Aisyah. Oh iya, mana sini bawah? Sebetulnya saya sedang saum. Saum sunnah maksudnya. Gitu. Tapi yang namanya saum sunnah ini seperti sodako. Orang mau melanjutkan niat sodakohnya, mau tidak pun boleh. Begitupun saum sunnah. Bahkan membatalkan saum untuk menghormati yang memberikan hidangan itu dalam kaidah adab itu lebih baik. Ngan ulang aja bertamu ke saum. Gitu. Da sok di salah wae kurang dieu. Nanti dipelintir aya dalil teh gitu. Ya ulang aja ke cik suguhan wing cenah keur saum ya geus gitu. Dan eta nu kitu teh ngajina teh sok nunutan atuh gitu mah. Teu anggeus. Nah, itu para hamba Allah. Jadi memperbanyak apa tadi? Saum diantaranya. Memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyam dan lain-lain. Ngan untuk standar kita, jangan kita ada standar saya sebenarnya. Kalau disebut banyak, bisirwas kiwari mah. Kan tadi hadis dari Aisyah pun banyak bahwa Rasulullah banyak saum. Ya, kalau saum sempurna dalam sebulan hanya saum Ramadan. Tapi saum yang paling banyak dikerjakan selain Ramadan adalah Sya'ban. Kalau itu standarnya para nabi dan sahabat, nih standar untuk kita dari para ulama. Apa? Masih dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Buat kita mah bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Nih kata beliau, wa kana salafu yusuna bi itqanil amali wa tahsini. Para salaf itu mereka saling berwasiat. Wasiatnya apa? Bi'itqanil amali wa tahsin. Untuk saling menyempurnakan amal dan memperbagusnya, bukan memperbanyaknya. Memperbaiki kualitas amal. Dunal iktsari minhu, tanpa memperbanyaknya. Mengapa? Dijelaskan fa'inal amalal qalil ma'at tahsini wal itqan, karena sesungguhnya amalan yang sedikit namun disertai dengan kualitasnya diperbagus gitu, maka itu lebih baik daripada amal yang banyak namun mengabaikan kualitas. Gitu. Contoh sholat, umpamanya sholat tahajud kita nepi ka ratusan rakaat, tapi ruku dan sujudnya tidak tumaninah. Bacaan Quran dalam sholatnya tidak tartil. Maka lebih baik satu rakaat tapi tumanina. Gitu maksudnya. Syukur lebih bagus kalau banyak dan berkualitas. Kan ada hadis, ayul amali ahabbu ilallah. Jawaban Nabi, adwamuha wa in qalla. Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Amalan yang mudawamah meskipun sedikit. Jangan dibalik redaksinya. Amalan yang sedikit tapi terus menerus. Tidak. Amalan yang terus menerus meskipun sedikit akan lebih dicintai lagi oleh Allah kalau yang dimudawamahkan itu amalan apa? Yang besar dan banyak. Ngan
untuk ukuran orang-orang dekat Borma tidak termasuk daerah sini. Jadi itu deket parkiran Borma mulai di dia deh. Ada loba dong berarti itu. Nah, maka yang bagi kita standarnya yang ringan dulu asal mudawamah. Ulah nepikeun ka niat buleun kayak puting rek tahajud loh. Puting tahajud nepi ka 100 rakaat. Tapi di samat harita nepi ka paeh teh salat deui. Nah, jangan yang begitu. Atau balik ti dieu ya, langsung di bumina tilawah Quran nepi ka datang lohor. Wah, masih semangat kene. Tapi santo salat lohor teu maca Quran deui nepi ka mautna. Bukan amalan yang banyak lalu terputus, tapi lebih baik yang mudawamah meskipun sedikit. Maka standar minimal kita untuk saum bulan Sya'ban ini standar minimalnya adalah ayyamul bayd. Sekarang tanggal berapa Sya'ban tadi? 7 atau 8. Hitung saja ayyamul baydnya kapan? Minimal. Standar terendah. Nah, kita ngukur iman kita di mana posisinya. Yang tahu kan kita masing-masing. Levelnya naikin dikit. Saum apa? Senin Kemis sekali wah seminggu tah. Minimal lumayan lah aya 3 minggu deui berarti genep poe. Lebih baik daripada ayam mobed yang 3 poe tadi. Naikin lagi standarnya di atas itu. Daud. Sudah berapa hari itu? 15 hari kalau dengan pekan kemarin. 15 hari. Levelnya naikin lagi di atas itu. Terserah. Yang penting jangan 1 bulan penuh. Tidak ada ulama yang sepakat baik dari generasi awal maupun yang akhir tentang hitungannya. Ya. Ada yang mengatakan 2 pekan awal, ada yang mengatakan 2 pekan akhir, dan lain-lain. Tidak ada yang intinya adalah perbanyak saja kalau sanggup, asal jangan 1 bulan penuh. Bahkan ada hadis yang tegas melarang jangan saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan karena itu hari yang meragukan. Sudah tanggal 1 atau belum. Jadi bisa jadi saumnya 27 hari. Itu kalau sanggup silakan, itu paling afdol. Silakan. Sudah siap? Sudah diniatkan? Kalau tidak terlaksana, kita sudah dihitung sempurna. Masya Allah. Allah betapa baiknya, Masya Allah. Niatkanlah. Senin isukan rek saum. Mana kade ulah ganggu bapaknya? Hari bapak tibalik meureun. Izin mah rek saum isukan ulah noelanunya gitu. Niatkan. Senin rek saum. Ayo ajak tah. Setiap yang sudah dewasa di rumah ajak. Ayo kita persiapkan diri menyambut Ramadan gitu. Masya Allah. Gus Buran ya. Terkait ini terpending lagi, tidak mengapalah, yang penting kan ini sudah bagian dari sirah kan? Ada sirah sedikit yang disinggung tentang Nabi SAW di bulan Sya'ban, yakni memperbanyak apa? Saum. Buat kita jangan memperbanyak dulu deh, tapi memperbaiki kualitasnya dulu. Syukur kalau sudah tidak banyak. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita jalankan. Mudawamah kita lakukan sehingga Allah tabaraka wa taala sampaikan umur saya dan antum semua ke bulan Ramadan tahun ini. Kita azamkan dengan sangat kuat akan memetik kemenangan tanggal 1 Syawal. Pastikan Ramadan ini tidak ada yang cacat. Rasulullah bersabda, "Faman hurrima khairuha faqad hurim." Siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan, faqad hurim, sungguh ia telah dihalangi. Ketika yang lain bisa tilawah, bisa qiyam, bisa sedekah, bisa zakat, bisa melakukan berbagai kebaikan di Ramadan yang luar biasa itu, kita loh tidak bisa melakukan, berarti kita terhalang. Ayanu salah ya di diri, mungkin dosa yang belum ditinggalkan dan ditaubati. Azam tidak kuat. Faman hurrima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh ia telah dihalangi. Tolong perhatikan itu. Ketika sholat subuh belum bisa berjamaah, ketika tidak bisa khotam Quran, bahkan ketika tarawih masih banyak bolong, hati-hati aya naon ya dina, aya naon ya. Berarti ada yang dihalangi dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri akhsir. Wahai para pencari kebaikan, laksanakanlah berbagai kebaikan di bulan Ramadan. Wahai para pencari keburukan, berhentilah. Saking pentingnya Ramadan, para pencari keburukan pun eureun heula atuh ayeuna mah. Geus nguseup eureunan heula. Game online eureunan heula.
Iya penting Ramadan. Sampai segitunya Nabi. Wa ya baghiya syari' aqsir. Hentikan dulu. Bukan berarti nanti Syawal dulu kan, bukan berarti begitu. Saking pentingnya apa? Ramadan. Allah alam bisawab. Syukran ala ihtimamikum. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak dan pelajari pada pagi ini bermanfaat, sehingga jadi pelita yang berharga untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Usikum wa nafsi bi taqwallah fa innallaha ma'al taqwa wal ladina muhsinun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid silakan ditutup.